Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Avianita dengan NIM 1906026120. Saya berasal dari kelas Sosiologi 3D. Kali ini saya akan membahas tentang analisis, uji asumsi, normalitas, dan regresi linear sederhana. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke video. Di sini saya sudah membuka SPSS milik saya. Lalu kita bisa ke bagian data editor untuk memasukkan data. Di sini terdapat data view dan variabel view. Variabel view ini berguna untuk membuat variabel dan data view ini berguna untuk memasukkan data. Sebelum memasukkan data, sebaiknya kita membuat variabel terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan variabel X dan Y. Desimal di sini saya ganti 0 karena di dalam data saya tidak terdapat angka di belakang koma. Lalu label di sini saya beri nama promosi dan penjualan. Jika sudah selesai, kita masuk ke data view dan memasukkan data yang sudah kita siapkan. Di sini saya akan menguji asumsi normalitas dan regresi linear sederhana. Sebelum itu, kita harus memunculkan data residualnya terlebih dahulu. Untuk memunculkan data residualnya, caranya klik analyze, klik regression, klik linear. Setelah itu terdapat data dependent dan data independent. Data dependent sendiri adalah data yang terpengaruh, sedangkan data independent adalah data yang mempengaruhi. Di sini data dependent adalah penjualan dan data independent adalah promosi. Lalu kita klik save dan klik unstandardized di residual. Lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini dan kita abaikan saja. Setelah itu, data residual yang baru kita buat akan kita uji asumsi normalitasnya untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidak. Untuk menguji tersebut, caranya klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialogues, lalu klik sample Kolmogorov-Smirnov. Di sini terdapat 3 data, namun yang dimasukkan hanya satu, yaitu unstandardized residual yang baru kita munculkan. Pastikan normal sudah terchecklist karena kita akan menguji normalitas. Lalu kita klik OK. Dan di sini akan muncul data-data yang akan kita analisis. Tahap pertama yaitu uji asumsi normalitas. Di sini saya menggunakan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nilai signifikansi di sini 0,2 dan alfa atau toleransi error di sini ada 0,05 atau 5%. Data berdistribusi normal jika nilai signifikasinya lebih besar dari alfa. Sehingga untuk data ini disebut berdistribusi normal karena 0,2 lebih besar dari 0,05. Lalu tahap kedua adalah penyusunan model regresi. Di tahap ini terdapat rumus yaitu Y sama dengan B0 plus B1X, di mana itu Y penjualan X promosi. Di sini saya menggunakan tabel coefficients. Pada tabel tersebut menunjukkan nilai signifikasi untuk
konstan atau B0 senilai 111,523 dan promosi atau B1 senilai 3,891, sehingga model regresinya adalah Y sama dengan 111,523 plus 3,891X, atau penjualan sama dengan 111,523 plus 3,891 promosi. Lalu tahap ketiga ada uji signifikasi model. Di sini terdapat hipotesis yaitu HO tidak terdapat pengaruh variabel X promosi terhadap variabel Y. Lalu ada H1 terdapat pengaruh variabel X promosi terhadap variabel Y penjualan. Lalu ada taraf signifikasi di mana tingkat error itu sebesar 1% atau 5% atau 10%, tergantung sesuai keinginan peneliti. Semakin kecil alfa yang digunakan semakin bagus. Namun pada pengujian kali ini saya menggunakan alfa 5% atau 0,05. Lalu ada statistik uji. Di sini saya menggunakan tabel ANOVA yang menunjukkan hasil signifikasi sebesar 0,000. Lalu ada kriteria uji di mana H0 ditolak jika nilai signifikasi kurang dari alfa. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak karena nilai signifikasinya kurang dari alfa atau 0,00 kurang dari 0,05. Hal ini menyebabkan diterimanya H1, maka dapat disimpulkan bahwa promosi terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y penjualan. Lalu tahap keempat yaitu penghitungan R kuadrat atau koefisien determinan. Di sini saya menggunakan model summary. Pada tabel ini menunjukkan R square 0,839 atau 83,9%. Artinya bahwa faktor promosi mempengaruhi penjualan sebesar 83,9%, sedangkan 16,1% sisanya yang dihasilkan dari 100% dikurang 83,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.